Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih West Ham United, David Moyes, dikabarkan mengisolasi diri usai memeluk Mikel Arteta yang positif terjangkit virus mematikan. Usai mendengar pengumuman bahwa Arteta positif terkena COVID-19, Moyes langsung mengasingkan diri. Moyes memeluk Arteta pada 7 Maret lalu saat West Ham bertandang ke markas Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2019-2020. Bukan hanya Moyes, sejumlah staf dan pemain West Ham yang sempat melakukan kontak fisik dengan Arteta juga mengambil langkah yang sama. Liga Inggris dihentikan sampai 4 April terkait pandemi virus berbahaya. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, punya pesan untuk para fans The Reds. Dilansir dari laman resmi Liverpool, Klopp memberikan pernyataan. Pertama, dia menginginkan bahwa keselamatan orang-orang adalah yang utama daripada sepak bola. Klopp tahu para fans pasti sudah sangat menunggu Liverpool untuk mengangkat trofi juara. Apalagi Henderson dan kawan-kawan cuma butuh 2 kemenangan lagi. Tapi sekali lagi, Klopp meminta semuanya untuk mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Menurutnya lagi, menunda kompetisi untuk sementara adalah keputusan terbaik. Pertandingan Liga Inggris akhir pekan kemarin resmi ditunda. Hal itu membuat klub Liga Primer Aston Villa, Brighton, dan Fulham melakukan kegiatan amal. Mereka menyumbangkan ratusan makanan untuk tunawisma setempat. Makanan itu sedianya akan dibagikan kepada para fans mereka saat menyaksikan pertandingan. Berhubung tidak jadi tanding, maka mereka memberikannya ke para tunawisma. Klub-klub tersebut memberikan makanan berupa buah dan sayuran. Roman Abramovich ternyata pernah nyaris membeli Arsenal sebelum ia beralih ke Chelsea. Hal tersebut terungkap lewat sebuah buku berjudul The Club. Dalam buku tersebut, pada tahun 2003, Abramovich tengah memilih-milih klub Liga Inggris yang ingin dibelinya. Ia pun meminta bantuan jasa sebuah perusahaan keuangan Swiss, UBS. Mereka diminta menelusuri dan memeriksa kondisi finansial klub-klub tersebut. Namun kabarnya, pihak UBS salah memberikan informasi kepada Abramovich terkait situasi Arsenal kala itu. Salah satu temuan yang mereka dapatkan adalah bahwa Arsenal tak akan dijual. Atas hal tersebut, Abramovich yang semula sangat berminat mengambil alih Arsenal akhirnya mundur dan memilih Chelsea. Legenda Liverpool, Graeme Souness, mengatakan Chelsea harus segera membeli Sean Oblak pada musim panas mendatang. Perkataan Souness tersebut keluar usai melihat performa brilian Oblak di bawah Mister Gawang Atletico saat jumpa Liverpool di Anfield. The Blues sendiri sedang mencari penjaga gawang baru menyusul penampilan inkonsisten Kepa Arrizabalaga. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu sebelumnya sudah membidik Andre Onana dan Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona. Bos Everton, Carlo Ancelotti, menginginkan Leighton Baines segera menandatangani kontrak baru. Pemain berusia 35 tahun itu sempat dipasang menjadi starter dalam 2 pertandingan terakhir Everton, yakni saat kalah dari Arsenal dan imbang melawan Manchester United. Baines kala itu menggantikan peran Lucas Digne yang absen karena cedera betis. Ancelotti merasa bahwa sangat bagus bagi Everton jika Baines memilih bertahan pada musim depan. Kontrak sang pemain sendiri bersama The Toffees akan habis pada akhir musim ini. Vinicius Junior ternyata pernah jadi rebutan dari Real Madrid dan Barcelona pada musim panas 2018 lalu. Pemain bernama lengkap Vinicius Jose Paisao de Oliveira Junior tersebut akhirnya memilih untuk bergabung dengan Los Blancos. Vinicius mengaku dirinya hanya memiliki waktu 3 hari untuk membuat keputusan apakah memilih Madrid atau Barcelona. Ia pun memilih Madrid dengan alasan kedua orang tuanya pernah mengunjungi klub tersebut. Selain itu, alasan Vinicius memilih memperkuat Madrid adalah karena kesempatan untuk bermain lebih bagus ketimbang di Barcelona. Virus mematikan tidak hanya membuat Serie A lumpuh, namun juga seluruh wilayah di Italia yang terdampak. Lombardi adalah wilayah yang paling parah terjangkit virus menular tersebut. Pemerintah Italia telah menutup semua akses ke Lombardi. Tempat umum seperti sekolah, museum,
klub dan yang lainnya juga ditutup. Kota Lombardi adalah basis tim Serie A Atalanta. Papu Gomez selaku pemainnya cukup tahu bagaimana situasi di kota tersebut pada saat ini. Menurut kesaksian bintang Ladea tersebut, situasi di Italia sudah seperti dalam film horor. Pemain depan AC Milan asal Portugal, Rafael Leao, mengaku telah bekerja keras untuk menunjukkan performa terbaiknya. Dan Leo pun bermimpi bisa memenangkan Scudetto dengan Milan. Leo tiba di Milan dari Lille musim panas lalu dalam transfer 23 juta euro atau setara dengan 375 miliar rupiah. Leo telah memainkan 21 pertandingan Serie A musim ini. Rossoneri sendiri belum pernah memenangkan Scudetto sejak musim 2010-2011. Tapi Leo telah mengungkapkan bahwa mereka bertujuan untuk kembali ke puncak kompetisi di Italia dan mungkin bahkan Eropa. Semua pertandingan di Ligue 1 dan Ligue 2 telah ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hal itu sebagai upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas justru memberikan saran yang lebih ekstrim. Aulas menyarankan agar otoritas Liga Prancis benar-benar menghentikan Ligue 1 tanpa ada tim yang menjadi juara atau terdegradasi ke Ligue 2. Sementara untuk tim yang lolos ke kompetisi Eropa diambil berdasarkan urutan tim di tabel klasemen saat ini. Edinson Cavani menjadi satu-satunya pemain PSG yang tampak tidak mengejek Erling Haaland. Penyerang asal Uruguay itu sendiri memisahkan diri ketika Neymar dan sejumlah pemain PSG lainnya melakukan selebrasi khas Haaland di ruang ganti setelah pertandingan. Seperti diketahui, PSG berhasil lolos ke babak 8 besar Liga Champions usai mengalahkan Dortmund dengan skor agregat 3-2. Di ruang ganti, sejumlah pemain PSG membuat sebuah video selebrasi khas Haaland bernama Z untuk mengejek striker Dortmund tersebut. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan tengah mengarahkan radarnya ke bomber Wolverhampton Diogo Jota. Arsenal kepincut dengan performa Jota dan ingin memboyongnya ke Emirates Stadium pada musim panas nanti. Keinginan Arsenal ini didasari oleh masa depan striker andalan mereka, Pierre-Emerick Aubameyang, yang masih belum jelas. Untuk itu, The Gunners ingin menyiapkan penggantinya. Jota saat ini masih terikat kontrak dengan Wolves hingga 2022 mendatang. Meski demikian, tim Serigala diyakini siap melepas Jota jika ada tawaran yang cocok. Napoli akan menjadikan Andrea Betagna sebagai alat tukar untuk mendapatkan Andrea Belotti. Padahal Betagna baru diboyong I Partenope pada Januari lalu dengan mahar 18 juta euro atau setara dengan 293 miliar rupiah. Akan tetapi, Betagna dipinjamkan terlebih dahulu kepada SPIL hingga akhir musim nanti, sehingga ia akan bergabung dengan Napoli di musim anyar. Meski begitu, Betagna nampaknya tak bisa merumput di San Paolo. Dilansir dari Football Italia, pihak manajemen Napoli memasukkan nama Betagna dalam kesepakatan potensial untuk mendapatkan Belotti dari Torino. Juventus dikabarkan ingin mendatangkan penyerang milik Inter Milan yang tengah dipinjamkan ke PSG, Mauro Icardi. Masa peminjaman sang pemain akan berakhir musim panas ini dan akan kembali ke Inter. Namun, skuad Inter saat ini tengah surplus untuk lini depan sehingga pihak Inter ingin menjual Icardi. Meskipun begitu, pihak Nerazzurri tak mau melepas sang pemain dengan harga murah. Mereka diklaim siap mengeluarkan biaya 85 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun untuk merekrut Icardi. Pasalnya, Bianconeri kemungkinan besar bakal ditinggal Gonzalo Higuain. Liga MX Meksiko akhirnya menghentikan kompetisi untuk sementara. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan wabah penyakit mematikan yang saat ini sudah menjadi pandemi. Liga Meksiko sendiri dihentikan setelah menyelesaikan pekan ke-10-nya pada akhir pekan kemarin. Dijadwalkan kompetisi baru akan dimulai kembali pada 3 April mendatang. Para pemain dari klub Brazil Grêmio turun ke lapangan mengenakan masker pada hari Minggu kemarin. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes karena harus memainkan pertandingan sepak bola di tengah kekhawatiran akan penyakit menular. Para pemain yang dipimpin oleh bos Renato Portaluppi berjalan keluar dari terowongan dan berbaris sebelum pertandingan melawan São Luís dengan memakai penutup mulut tersebut. Penyakit mematikan turut menjangkiti pemain di La Liga Spanyol. Bek Valencia Ezequiel Garay menjadi pemain pertama La Liga yang positif mengidap penyakit menular tersebut.
Hal tersebut diumumkan langsung oleh Garay melalui media sosial Instagram pribadinya hari Minggu kemarin. Pemain berusia 33 tahun itu mengakui jika dirinya positif terkena dan sekarang tengah mengisolasi diri. Elia Quim Mangala, mantan pemain Manchester City yang kini menjadi pemain Valencia, akui positif terpapar penyakit menular. Meski demikian, sang pemain bertahan mengatakan jika dirinya merasa baik-baik saja sejauh ini. Mangala juga mengakui jika dirinya adalah satu dari 5 orang yang terjangkiti virus tersebut di klub yang bermarkas di Mestalla. Polisi saat ini tengah menggali informasi setelah keluarga bek Tottenham Hotspur yang Vertonghen ditodong pisau saat insiden perampokan di rumahnya. 4 pria bertopeng mencuri barang-barang elektronik sebelum melarikan diri. Untungnya istri dan 2 anak Vertonghen tidak terluka dalam kejadian tersebut. Insiden tersebut terjadi ketika Vertonghen sedang melakoni duel leg kedua babak 16 besar Liga Champions di mana timnya kalah 3-0 dari RB Leipzig tengah pekan kemarin. Striker Atletico Madrid Alvaro Morata akan absen selama 6 pekan setelah cedera otot kakinya kambuh. Pemain internasional Spanyol itu mencetak 1 gol ke gawang Liverpool tengah pekan kemarin di Anfield. Menurut laporan di Spanyol, cedera yang dialami Morata terjadi pada menit-menit akhir duel kedua tim di babak 16 besar tersebut. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo dilaporkan telah membeli pulau pribadi. Pemain Portugal itu sengaja membeli pulau dan memboyong keluarganya untuk menghindari wabah penyakit menular. Tidak diketahui pulau apa yang dibeli dan berapa lama Cristiano Ronaldo akan berada di sana. Hanya disebutkan mantan bintang Manchester United itu membeli pulau pribadi di Pasifik. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan mengubah hotel yang ia miliki menjadi rumah sakit untuk membantu penanganan penyakit mematikan. Media-media di Eropa ramai-ramai menyebutkan jaringan hotel yang dipunyai Ronaldo, Pestana CR7, bakal dialihfungsikan sebagai rumah sakit lantaran pandemi wabah berbahaya tersebut. Selain itu, CR7 juga bakal memberi pelayanan medis tersebut secara cuma-cuma dan akan membayar semua dokter dan tenaga medis. Namun, kabar Ronaldo bakal menjadikan hotel pribadinya sebagai rumah sakit mendapatkan bantahan dari staf hotel Pestana CR7. Salah seorang staf Pestana CR7 membantah telah mengalihfungsikan hotel menjadi rumah sakit untuk perawatan pasien penyakit berbahaya di dunia. Staf di Hotel Ronaldo mengaku mereka tidak tahu rencana untuk mengubah penggunaannya secara sementara. Ia juga mengatakan jika Pestana CR7 masih berfungsi sebagai hotel. Real Madrid dikabarkan siap menjadikan penyerang Liverpool Sadio Mane sebagai target transfer pada musim panas mendatang. Dilaporkan, Los Blancos sudah menyampaikan kepada perwakilan Mane kalau mereka tertarik mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Pelatih Madrid Zinedine Zidane merupakan pengagum Mane dan klub asal Spanyol itu tampaknya percaya diri akan bisa mendapatkan sang pemain dengan tawaran sekitar 130 juta pounds atau setara 2,3 triliun rupiah. Melansir dari OneFootball, Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan bek Ajax Amsterdam Sergino Dest. Sang pemain sendiri pun telah mengakui hal tersebut. Laporan di media Belanda mengklaim bahwa Bayern sudah mengajukan tawaran Januari lalu, namun penawarannya itu ditolak. Meski begitu, pemain berusia 19 tahun itu masih terus dikaitkan kepindahannya ke FC Bayern pada musim panas mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!